Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Regina selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro dan teman-teman yang dibanggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perbedaan pola konsumsi mahasiswa S1 yang berpenghasilan dan tidak berpenghasilan. Dan perkenalkan anggota kami, yang pertama bernama Halimatus Sa'diyah, yang kedua Fitria Mirna Adrianti, yang ketiga Afan Ardian, yang keempat Risalatul, yang kelima Merliana Nggreni Hunusalela, yang keenam Galura Kasyafira, 7 Novia Eka Fabrianti, 8 Sophia Pinky Aurora. Latar belakang kami melakukan survei ini terhadap mahasiswa S1 adalah karena adanya perbedaan pola konsumsi yang cukup besar antara mahasiswa yang memiliki penghasilan sendiri dan mahasiswa yang masih belum memiliki penghasilan sendiri atau masih bergantung pada orang tuanya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbandingan pendapat antara mahasiswa berpenghasilan sendiri dan tidak berpenghasilan. Yang kedua, bagaimana perbandingan konsumsi antara mahasiswa berpenghasilan sendiri dan tidak berpenghasilan. Yang ketiga, bagaimana perbandingan hubungan antara mahasiswa berpenghasilan sendiri dan tidak berpenghasilan. Tujuan. Yang pertama, mengetahui perbandingan pendapat antara mahasiswa berpenghasilan sendiri dan tidak berpenghasilan. Yang kedua, mengetahui perbandingan konsumsi antara mahasiswa berpenghasilan sendiri dan tidak berpenghasilan. Yang ketiga, mengetahui perbandingan hubungan antara mahasiswa berpenghasilan sendiri dan tidak berpenghasilan. Yang terakhir, manfaat. Memberikan pemahaman mengenai perbedaan mahasiswa berpenghasilan sendiri dan tidak dalam segi pendapatan, konsumsi, dan menabung. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai perbandingan keduanya dalam mengelola keuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan tentang teori konsumsi. Teori konsumsi yang pertama dikemukakan oleh Johann Maynard Keynes. Dalam teorinya, Keynes mengandalkan analisis statistik dan juga membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi casual. Pertama, dan yang terpenting, Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity of consume, jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara 0 dan 1. Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia berharap pendapatan orang yang kaya dengan orang yang miskin ini lebih tinggi pendapatan orang yang kaya. Yang ketiga yaitu Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Lalu teori konsumsi yang kedua yaitu dikemukakan oleh Kuznets. Teori ini merupakan bentuk anomali dari teori konsumsi milik Keynes. Anomali tersebut berhubungan dengan dugaan Keynes tentang kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun bila pendapatan naik. Anomali pertama disebutkan secular stagnation, yaitu kondisi depresiasi yang berkepanjangan sampai ada kebijakan fiskal yang menggeser atau menaikkan permintaan agregat. Keadaan ini terjadi pada saat setelah Perang Dunia Kedua, di mana tidak terjadi depresi, padahal pendapatan masyarakat setelah perang itu meningkat. Anomali kedua dikemukakan oleh Simon Kuznets yang meneliti data konsumsi dan pendapatan. Dalam penelitiannya, ditemukan rasio antara konsumsi dengan pendapatan ternyata stabil dari dekade ke dekade, walaupun telah terjadi kenaikan pendapatan. Kedua anomali tersebut membuktikan fungsi konsumsi Keynesian ini berlaku untuk data rumah tangga untuk jangka pendek, sedangkan jangka panjang fungsi konsumsi cenderung bersifat konstan. Lalu, teori konsumsi yang ketiga yaitu teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen yang dikemukakan oleh Milton Friedman. Menurut teori ini, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen atau permanent income dan pendapatan sementara atau transitory income. Pengertian dari pendapatan permanen sendiri adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya.
Misalnya pendapatan gaji atau upah. Pengertian pendapatan sementara ialah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Friedman menganggap pula bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan sementara dengan pendapatan permanen, juga antara konsumsi sementara dengan konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara dengan pendapatan sementara. Lalu teori konsumsi yang selanjutnya ialah teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup. Teori dengan hipotesis siklus hidup ini dikemukakan oleh Franco Modigliani. Franco Modigliani menerangkan bahwa pola konsumsi pengeluaran, konsumsi masyarakat mendasarkan kepada kenyataan bahwa pola penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya. Karena orang cenderung menerima penghasilan atau pendapatan yang rendah pada usia muda, tinggi pada usia menengah, dan rendah pada usia tua. Maka rasio tabungan atau rasio tabungan akan berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka, yaitu orang muda akan mempunyai tabungan negatif atau di-saving karena dia belum memiliki penghasilan, lalu orang berumur menengah menabung dan membayar kembali pinjaman pada masa muda mereka, dan orang tua akan mengambil tabungan yang dibuatnya di masa usia menengah. Selanjutnya, beliau juga menganggap penting peranan kekayaan atau aset sebagai penentu tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi kenaikan nilai kekayaan, seperti karena adanya inflasi, maka nilai rumah dan tanah akan meningkat karena adanya kenaikan harga surat-surat berharga atau karena peningkatan dalam jumlah uang yang beredar. Lalu, teori konsumsi yang terakhir yaitu teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif. Teori konsumsi ini dikemukakan oleh James Dansbury. Beliau mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah ia capai. Pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi, terpaksa mengurangi besarnya saving. Apabila pendapatan bertambah, maka konsumsi mereka juga akan bertambah, tetapi bertambahnya tidak terlalu besar. Sedangkan saving akan bertambah besar dengan pesatnya pendapatan yang meningkat. Dalam teorinya, Dansbury menggunakan dua konsumsi, yaitu yang pertama, selera rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependent. Artinya, pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Lalu yang kedua yaitu pengeluaran konsumsi adalah irreversible. Artinya, pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Itu saja dari teori konsumsi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, pada bab kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami, yang mana hasil penelitian tersebut kami peroleh dari penyebaran kuesioner kepada 80 responden. Kriteria yang kami tetapkan kepada responden kami adalah yaitu mahasiswa aktif dari seluruh Indonesia, baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dan yang nantinya mahasiswa tersebut akan kami bagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok mahasiswa yang sudah memiliki penghasilan sendiri atau dapat dikatakan mandiri secara finansial, dan yang kedua adalah kelompok mahasiswa yang belum memiliki penghasilan sendiri atau dapat dikatakan masih bergantung secara keuangan, baik itu kepada orang tua maupun pada walinya. Tujuan kami memilih mahasiswa sebagai subjek penelitian kami karena menurut kami mahasiswa cenderung tidak stabil dalam melakukan konsumsi dalam setiap bulannya, sehingga perlu dilakukan penelitian ini. Dengan metode kuantitatif survei kuesioner, kami memperoleh 80 responden, yang mana seluruh responden tersebut didominasi oleh mahasiswa berusia 19 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan berasal dari Universitas Jember, yang mana dari keseluruhan tersebut, 53,9% mahasiswa masih bergantung kepada orang tua secara finansial, dan 46,1% sudah memiliki penghasilan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pola konsumsi mahasiswa berpenghasilan dan tidak berpenghasilan. Berdasarkan hasil survei kelompok kami dengan 80 responden yang telah dilaksanakan
dapat dilihat ada beberapa perbedaan dari pola konsumsi dari kedua mahasiswa tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbandingan dari segi pendapatan. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, dilihat dari segi pendapatan terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Rata-rata mahasiswa memiliki pendapatan yang sama setiap bulannya, yaitu berkisar dari 500.000 sampai dengan 1 juta, baik mahasiswa yang telah berpenghasilan ataupun mahasiswa yang masih bergantung pada orang tuanya. Namun, sebagian besar dari mahasiswa yang berpenghasilan mandiri tidak yakin bahwa pendapatan mereka akan stabil dalam jangka waktu yang cukup panjang. Berbeda dengan mahasiswa yang belum berpenghasilan secara mandiri yang mendapatkan dari orang tuanya. Mahasiswa yang sudah berpenghasilan mandiri juga sedikit lebih banyak sering mendapatkan penghasilan tak terduga, entah itu dari kenaikan omset penjualan atau upah lembur mereka, dan lain-lainnya. Sedikit berbeda dengan mahasiswa yang belum memiliki penghasilan secara mandiri, mereka cenderung mendapatkan pendapatan yang konstan setiap bulannya dari orang tua mereka. Selain itu, mahasiswa yang memiliki penghasilan mandiri juga sudah mengetahui pendapatan tambahan yang akan mereka dapatkan. Lain halnya dengan mahasiswa yang belum memiliki penghasilan secara mandiri. Mereka biasanya tidak mengetahui atau menyangka akan mendapatkan pendapatan bulanan. Yang selanjutnya yaitu perbandingan dari segi konsumsi, di mana mahasiswa yang memiliki penghasilan sendiri akan lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi atau membelanjakan uangnya. Sedangkan mahasiswa yang belum memiliki penghasilan akan lebih ceroboh dalam membelanjakan uang. Ketika pendapatan mengalami perubahan, baik mahasiswa yang memiliki penghasilan maupun tidak akan sama-sama melakukan perubahan dalam pola konsumsi mereka. Yang ketiga, perbandingan dari segi tabungan. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, terdapat 80% dari responden memiliki cukup uang yang dapat mereka sisihkan untuk tabungan, baik itu mahasiswa yang sudah berpenghasilan secara mandiri maupun mahasiswa yang belum mandiri secara finansial. Rata-rata jumlah yang dapat ditabung oleh mereka setiap bulannya yaitu 20% dari total pendapatan mereka. Sama halnya dengan konsumsi, tabungan mereka juga akan berubah searah dengan perubahan pendapatan mereka. Jika pendapatan mereka mengalami peningkatan, maka jumlah tabungan mereka juga meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan mereka mengalami penurunan, maka jumlah tabungan mereka juga ikut berkurang. Jadi, kesimpulannya adalah yang pertama dari segi pendapatan. Mahasiswa berpenghasilan maupun tidak berpenghasilan dominan mendapatkan uang bulanan kisaran 500 sampai 1 juta. Pendapatan tersebut tidak akan selalu sama tiap bulannya, pasti ada kenaikan maupun penurunan. Perubahan pendapatan tersebut dapat diperoleh dari kenaikan omset, upah tambahan dari kerja lembur, dan lainnya. Yang kedua, pendapatan dalam perilaku konsumsi. Mahasiswa berpenghasilan akan selalu hati-hati dalam mengonsumsikan uangnya. Mereka akan mendahulukan kebutuhan, bukan keinginan mereka. Sedangkan mahasiswa tidak berpenghasilan cenderung ceroboh. Tetapi keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama secara perlahan akan merubah pola konsumsinya jika pendapatan itu berubah. Yang ketiga, yaitu 80% dari mereka akan menabungkan uangnya sebesar 20% setiap bulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.